Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kali ini saya masih akan membahas tentang nasab. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa permasalahan nasab Ba'alawi yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin beserta rekan-rekan sudah full mendapat dukungan dari berbagai kalangan, karena penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah ilmiah, kemudian didukung juga oleh ahli sejarah nasab atau filologi, kemudian juga didukung oleh ahli genetik nasab, sejarah nasab, kemudian juga didukung oleh sebagian contoh-contoh atau sampel dari tes DNA. Nah, dari hasil penelitian yang sudah sekian lama dilaksanakan oleh Kiai Haji Imaduddin dan rekan-rekan, maka kita sudah tahu bahwa kesimpulannya adalah, bahkan Kiai Imad sendiri sudah menetapkan dan mengkristal hasilnya, yaitu bahwa hasil penelitiannya yang selama ini dilakukan itu sudah kelimak berdasarkan genetik atau ilmiah, ya, bahwa nasab Ba'alawi ini mustahil tersambung kepada Rasulullah. Kemudian secara ilmu nasab dan sejarah, bahwa Ba'alawi ini tidak terkonfirmasi. Begitu juga menurut ahli filologi, ya, bahwa nasab Ba'alawi ini sudah pasti blong atau jong, kosong, tidak ada catatan pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan secara tes DNA, bagi yang sudah melaksanakan, yaitu bagi yang sudah melaksanakan itu ada contoh dari Marga Shihab, Asgab, Alatos, ya, itu sudah melaksanakan sebetulnya. Asgab sendiri bahwa Najwa Shihab itu sudah melakukan, dan itu hasilnya adalah haplogrup G. Sedangkan Rasulullah adalah haplogrup J1. Jadi jauh. Bahkan kalau dilihat secara wilayah, itu unsur Arabnya hanya 0,30% saja. Jadi boro-boro turunan Rasulullah, Arab pun tidak, ya. Arab pun sedikit, ya, bukan tidak, sedikit banget, seuper gitu. Jadi hal yang mustahil. Dan untuk itu kita sudah tidak meragukan lagi, bahkan banyak ulama yang sudah sependapat dengan saya, bahkan banyak muhibin yang sudah beralih, yang tadinya percaya sekarang sudah kembali tidak percaya, tidak meyakini, bahkan sudah balik arah. Nah, itulah, dan tindakan-tindakan ini yang akhirnya membuat para Ba'alawi ini stres, pada panas, terpojok, kejejang, ya. Termasuk Rizik Shihab udah seperti apa, Hanif, ya, Alatos menantunya itu udah bicara udah kayak orang gila aja. Masa
adukan ke Rasulullah, katanya umat Islam ini diam. Umat Islamnya siapa? Orang umat Islam yang diam cuma grup dia aja kok ya yang menyatakan. Kalau yang kebanyakan umat Islam Indonesia malah merasa teraniaya dengan sikap dan tindakannya para Ba'alawi kan gitu. Nah, kenapa kita umat Islam Indonesia kok mengusut-ngusut nasab gitu ya? Karena ulah mereka kan, karena ulah para Ba'alawinya sendiri yang sudah tidak menghargai kita sebagai ulama pribumi, orang pribumi, kemudian tidak menghargai para kiai dan ulama Nusantara, merendahkan, bahkan mereka bicara sudah penuh dengan kata sentak, apa, gentak-gentak gitu, jadi udah tidak endah suaranya. Kemudian ke kita juga udah, ke orang Indonesia aja, ke ulama Nusantara ini udah mengklasifikasikan urutan kedua dan dia pertama kastanya. Nah, itu kan udah nggak benar. Dan kemudian juga mereka sudah melakukan pembelokan sejarah. Kemudian juga sudah merubah nama pada kuburan. Itu apa, untuk apa? Nah, ada di balik itu semua kan ada tujuan tertentu kan. Yang tujuan dan misinya itu oleh sebagian para ulama yang mengerti itu sudah mendapat satu tempat bahwa ini ada tempat dan ada tujuan lain di balik niat-niatnya ini. Maka akhirnya para ulama, para kiai, para ustadz, para cendekiawan Islam yang ada di Indonesia bergerak untuk mencari tahu dan mencari kebenaran daripada nasab Ba'alawi ini. Begitu ya saudara-saudara, dan akhirnya ditemukan beberapa hal yang tidak elok, hal-hal yang mencurigakan, hal-hal yang bertentangan. Nah, akhirnya sampai sekarang dan ditemukan bahwa ternyata bahwa Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Adapun ceritanya itu hanya karangan-karangan Ba'alawi sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada seorang ulama yaitu Saifuddin Aman ya, yang akan memberikan penjelasan juga tentang masalah ini ya, yang sejalan juga dengan saya. Untuk itu yuk kita ikuti penuturan Haji Saifuddin Aman. Selamat mengikuti. Saya mengajak saudara-saudari untuk berbahagia. Bahagia sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Lalu kebahagiaan itu kita tunjukkan dalam wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, banyak senyum kepada siapa saja. Tersenyumlah kepada dunia, maka dunia akan tersenyum bersama kita. Jangan seperti para habib yang sekarang ini, yang saat ini wajahnya makin kusut, makin kusam, tidak ada tanda keceriaan, dan selalu marah-marah karena beban yang ditanggung sungguh sangat luar biasa. Apa yang ditanggung? Ya, yang paling berat bagi para habib adalah hilangnya kepercayaan. Kalau orang sudah kehilangan kepercayaan, orang sudah tidak percaya lagi, maka kemanapun orang itu tidak pernah dianggap. Mau maju disepelekan, ceramah sudah tidak diundang lagi, minta dihormati orang sudah masa bodoh. Itulah beban yang berat. Kenapa beban berat itu harus ditanggung? Ya karena ulahnya sendiri. Ngaku-ngaku cucu Rasulullah SAW, tapi akhlaknya bejat, akhlaknya amburadul, bahkan mulutnya kotor. Menyebut orang binatang, menyebut kiai sebagai coro, anjing, dan sebagainya. Itu dari sisi akhlaknya. Kemudian setelah muncul habib-habib bocil yang kurang ajar itu, dan bertambah parah orang hilang kepercayaannya.
Dan karena itu para Habib saat ini sudah mengalami ketakutan yang sangat akut, ya, sehingga tidak bisa berbicara dengan logika, tidak bisa menyampaikan kebaikan, tidak lagi kata-katanya sejuk, tapi malah bertambah-tambah parah. Kita lihat Habib Rizik mukanya sudah merah padam, merah jingga karena kemarahannya sebab keturunan tidak diakui, nasabnya hilang, nasabnya dianggap penipuan. Maka Habib Rizik marah-marah dan saudara bisa lihat cuplikan video berikut ini. Ada salah satu DPD organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib, isinya jangan undang habaib. Kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Nggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Sekarang saya tunjukkan, saudara. Ini salah satu nasab Ba'alwi, saudara, dari marga Belfagi, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah, saudara. Ini itsbat nasab, disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis, saudara, bahwa Belfagi ini Ba'alwi, saudara, yang njidnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tulis lengkap. Siapa bilang nggak ada pengakuan lembaga dunia, saudara? Jangan ngarang. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Kemudian menantunya Hanif Al-Atas bertambah parah pula omongannya, menggugat-gugat umat Islam. Wahai umat Islam, saudara-saudaraku, laporkan kepada Rasulullah, umat Islam sudah dihinakan, umat Islam sudah dipacampakan. Padahal itu cuma Habib-Habib saja yang tadi karena kehilangan kepercayaan, akhirnya orang tidak mau bersimpati lagi kepada para Habib. Itu ucapan dari Habib Hanif Al-Atas. Dan berikut ini saudara juga bisa melihatnya. Kalian akan bertemu dengan Rasulullah. Tolong sampaikan ke Rasulullah, adukan ke Rasulullah, umat Islam mengabaikan kita. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam diam. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam bungkam. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam bodoh amat dengan apa yang terjadi dengan kita, saudara. Kemudian Mukibin juga sudah kehilangan otak. Wafi misalnya tambah ngawur, otaknya kosong, kepalanya isi tai ayam. Ketika membela nasab Alawi, omongannya ngaco kemana-mana, sehingga membandingkan nasab, tercatatnya nasab, kalau misalnya umat Islam yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani menuntut adanya kitab sezaman, dan itu dibantah oleh Wafi Kopla dengan membandingkan Sayyidatina Fatimah dengan putra-putranya Hasan dan Husain. Kata Wafi, kalau memang urusan nasab Pak Alawi ini harus ada kitab sezaman, maka semua nasab batal, kata Wafi Al-Koplaki itu. Apa katanya? Siti Fatimah
Sayyidatina Fatimah itu diakui oleh seluruh umat Islam sedunia sebagai keturunan Rasulullah. Adakah kitab sezaman atau para pencatat nasab yang menulis kalau Fatimah itu putri Rasulullah? Ini kan pertanyaan atau perbandingan yang koplak, blow on, dan nggak punya akal. Sudah jelas beratus-ratus bahkan banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa Fatimah itu putri Rasulullah. Nggak usah pakai kitab senasab. Itu sudah disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah yang sahih, Kemudian juga diperbandingkan, kalau kitab sezaman itu sebagai sebuah persyaratan untuk menetapkan nasab, maka adakah catatan nasab, tulisan ahli nasab yang menyebutkan kalau Hasan dan Husain itu putra-putra Fatimah, cucu Rasulullah? Ini kan juga perbandingan yang goblok, yang nggak pakai logika. Begitu banyaknya hadis yang menyebutkan bahwa Hasan dan Husain itu adalah cucu kesayangannya, bahkan disebut sebagai putra-putra Rasulullah. Jadi kalau sudah disebutkan dalam hadis, nggak perlu lagi kitab nasab. Blok, on, itu si Wafi yang koplak. Nggak usah pakai dalil. Pakai akal saja sudah jelas. Itu kekoplakan Wafi. Kalau nanti minta kitab sezaman, terus kita minta bahwa Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, kitab sezamannya mana? Ada apa enggak? Sayyidina Hasan dan Husain, ada enggak kitab sezaman bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah? Kemudian yang lebih parah lagi adalah Qurtubi Zailani menggunakan dawuh para ulama, di mana para ulama itu menyatakan bahwa kita wajib menghormati dzurriyyah Rasulullah SAW. Tetapi dzurriyyah Rasulullah itu dimaknai, diperkosa maknanya, ditafsirkan paksa oleh Zailani, Qurtubi Zailani, bahwa yang dimaksud dzurriyyah itu adalah para habib. Ini kan pendapat yang koplak. Dzurriyyah Rasulullah memang ada, tetapi Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Apalagi ngaku-ngaku sebagai ahlul bait. Terbukti nasabnya tidak nyambung. Saudara, mesti saya ingatkan, hari ini dan seterusnya kita sudah tahu bahwa Habib itu terputus nasabnya, tidak dikenal oleh ulama zaman dulu, dan itu baru muncul belakangan. Dan ini didalilkan oleh Qurtubi bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya menyebut bahwa Habib itu adalah cucu Rasulullah. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari cuma menyebutkan bahwa menghormati Nabi, menghormati juga keluarganya, menghormati dzurriyyahnya. Dan kita tahu Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Bahkan sudah terbukti berdasarkan tes DNA adalah keturunan Yahudi. Nah, Qurtubi mengancam akan meledakkan bom nuklirnya. Sampai saat ini tidak ada bukti bom nuklir itu, bahkan mercon pun tidak muncul. Inilah, dan itu disampaikan dengan marah-marah. Hei Ustadz Kiai goblok yang menjadi pembela, kamu ngaji bab tasbih, balik, ayah musabah be, dia ngerti syukur, ngerti ngaji dia jengain, gua ngajar dia. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turunanmu kamu nanti. Berikutnya saudara, kita lihat jawaban Hanif Al-Atas dengan sebuah kitab. Ternyata kitab yang dibaca itu dipelintir maknanya, dipelintir tujuannya, diarahkan untuk menguatkan kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Padahal kalau difahami secara detail, justru kitab yang dibaca oleh Hanif Al-Atas itu jelas-jelas membatalkan Habib sebagai keturunan Rasulullah. Karena disebutkan
bahwa syuhrah wal istifadah itu mesti ada keberlanjutan. Dari abad keempat sudah syuhrah, abad kelima sudah syuhrah, terkenal maksudnya. Abad kelima sudah syuhrah, abad keenam syuhrah, abad 7 syuhrah, abad 8 syuhrah, abad 9 syuhrah. Tidak ada ketersambungan syuhrah. Syuhrah baru dimunculkan oleh Habib Ali Abu Bakar Sakran pada abad akhir 9. Ini memanipulasi, ini menyolong, ini membegal nasab, diterapkan untuk Habib-Habib. Dan begalan itu sekarang diwariskan kepada Habib-Habib, termasuk Rizik, Hanif Al-Atas, dan Habib-Habib semuanya yang ada di Indonesia. Jadi kitab yang dipakai dalil oleh Hanif Al-Atas itu malah sebenarnya membantah dan mementahkan pendapat atau pemahaman Habib Hanif Al-Atas. Artinya, kitab itu justru membatalkan pengakuan Hanif Al-Atas. Dan masih banyak lagi. Nah, mari kita dengarkan kitab yang diprintir itu. Menurut Ustadz Hanif dan Ustadz Wafi, ulama nasab tidak mensyaratkan keharusan kitab sezaman. Ini merupakan pandangan keliru dalam memahami ibarah ulama nasab. Ulama nasab sangat memperhatikan pentingnya kitab sezaman dalam mengkonfirmasi suatu nasab. Perhatikan cuplikan video bagaimana Ustadz Hanif melakukan kesalahan dalam memahami ibarah Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitabnya Risalah fi Ilmil Ansab yang dibacakan pada diskusi di Banten. Kiai Imad banyak kutip, artinya referensi yang saya kutip ini yang dikutip oleh Kiai Imad. Beliau menyebutkan ada beberapa turuk cara. Berarti salah satu saja udah cukup. Ada beberapa cara untuk mengisbat nasab. Di antaranya, yang pertama syuhrah istifadah fi baladihi, di negerinya, satu. Yang kedua, ini tariqus tsani, kutubun nasabin al-abdal, al-ulama as-siqat, al-muhaqqiqin al-athbat, allati lam talhaqha aydir ruwat al-abithin, wad-du'afa al-matrukin, wal-wudda' al-kadhibin, la siyama in kanat mashhura muntashirah. أما إن كانت مخطوطة فيجب التثبت من الخطوط ومقابلة النسخ المخطوطة ومتى عرف خط النساب المحقق الثقة فإنه يعمل به ويكون مستندا شرعيا وعليه العمل في القديم والحديث. Dari ibarah ini, Ustadz Hanif menyimpulkan bahwa kitab sezaman tidak diperlukan. Benarkah? Mari kita uji kalimat per kalimat. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ibarah ini sedang membicarakan cara menetapkan nasab menurut para ulama nasab. At-Tariqus Tsani, cara kedua menetapkan nasab adalah kutubun nasabin al-abdal. Apa arti al-abdal? Al-abdal adalah jamak dari al-badalu atau al-bidlu. Artinya adalah al-khalfu, wal-iwadu, generasi dan pengganti. Maksudnya adalah ahli-ahli nasab dari setiap generasi. Dari sini saja kita sudah dapat mengerti bahwa yang dimaksud abdal adalah kitab-kitab ulama nasab yang berkesinambungan setiap generasi. Tidak bisa ujuk-ujuk sebuah kitab bicara tentang suatu nasab yang tidak mempunyai sanad dan bertentangan dengan kitab sebelumnya. Al-ulama as-siqat, artinya ulama-ulama yang terpercaya. Ulama-ulama yang objektif dan tidak dicurigai adanya subjektivitas. Contoh kasus yang tidak sikoh adalah seperti ulama yang mempertahankan pendapat yang menguntungkan suatu nasab, yang dirinya termasuk dalam nasab itu, sementara pendapatnya bertentangan dengan kitab lainnya. Al-muhaqqiqin, artinya ulama-ulama yang muhaqqiq. Muhaqqiq itu, men asbata dalila bid dalil. Orang yang menetapkan dalil dengan dalil. Artinya, jika ada informasi ia meng-cross-check dan memverifikasi kebenarannya, bukan taken for granted. Bukan menerima setiap informasi apa adanya, lalu disebutkan di kitabnya. Nah, dari sini, jika ada suatu nasab disebutkan di kitab abad 12 misalnya, tentang Ahmad bin Isa yang hidup di abad 4, maka kita akan mengetahui apakah penulis kitab ini muhaqqiq atau bukan ketika kita konfirmasi di kitab abad keempat. Jika informasi yang ia sampaikan di abad 12 itu ternyata tidak sesuai dengan abad keempat, berarti ia tidak tahqiq dalam masalah itu. Ia hanya menyebutkannya tanpa memverifikasi.
Tidak tahqiq dalam suatu masalah bukan berarti ia tidak tahqiq dalam masalah lain. Mungkin saja, ia menganggap bahwa masalah yang tidak ia tahqiq itu dinilai tidak begitu penting. Al-asbat. Asbat adalah jamak dari sabat, artinya hujatun yusaku bihi. Maksudnya adalah kitab-kitab itu dapat dipercaya substansi, validitas dan orisinalitasnya. Alati lam talhaq ha'aibil huwati ala bisin. Artinya, kitab-kitab yang tidak disentuh tangan-tangan al-huwat. Al-huwat adalah jamak dari kata hawin, artinya orang yang mempunyai kecenderungan, subjektivitas, atau orang-orang yang mengedepankan ego. Maksudnya, kitab-kitab nasab yang menjadi rujukan itu masih orisinal. Tidak dicurigai dirubah isinya oleh orang-orang yang berkepentingan. Sedangkan kata alabisin, artinya orang-orang yang bermain-main. Dan kata al-duafa al-matrukin artinya orang-orang yang lemah yang pendapatnya ditinggalkan. Al-wudu al-kadzibin, artinya para pemalsu dan pendusta. Kitab yang menjadi rujukan haruslah kitab yang suci dari pemalsuan. Yaitu meletakkan sebuah nama, yang sebenarnya dalam kitab aslinya tidak ada. Kiai Imad menemukan kitab yang dicetak Ba'alawi dan pendukungnya, tidak sesuai dengan kitab aslinya. Seperti kitab Abna'ul Imam. Arti kalimat la siyama ingkanat masyurotan muntasyirotan adalah, kitab nasab terkait dipandang penting untuk dijadikan rujukan dalam menetapkan nasab. Apalagi jika kitab itu masyhur dan telah menyebar. Dari sini kita fahami, betapa ulama nasab menilai urgen, akan kedudukan kitab-kitab nasab dalam meneliti silsilah di setiap masa, sesuai dengan zaman nama yang diteliti. Apalagi kitab itu kitab yang telah masyhur menjadi rujukan para ahli nasab semacam kitab Tahdzibul Ansab, kitab Al-Majdi, kitab Al-Fahri, kitab Syajarah Mubarakah dan sebagainya. Adapun arti frasa kalimat, amma ingkanat mahtutotan, fayajibut tasabbutu minal hututi wa muqabalatin nusahil mahtutoti, adalah jika kitab itu masih berupa manuskrip, maka wajib untuk menelitinya, dan membandingkannya dengan manuskrip lainnya. Maksudnya tidak bisa sebuah manuskrip diterima mentah-mentah. Ia harus diperiksa dan diteliti. Pertama kita harus mengetahui penulisnya siapa, tahun berapa ia hidup, apakah benar ia mempunyai kitab nasab. Lihat di kitab Tobakot, apakah ia disebut punya kitab nasab. Lalu dilihat tahun berapa salinan ini ditulis. Bandingkan kertas dengan klaim tahunnya. Apa masuk akal jika klaim manuskrip itu tahun 855 Hijriah, sementara kertasnya pabrikan tahun 2000 Masehi. Manuskrip itu bisa dipalsukan. Contoh manuskrip Negara Kertabumi, yang menyebut Sunan Gunung Jati sebagai Ba'alawi. Angka tahunnya 1677 Masehi, tetapi kertasnya kertas Manila yaitu jenis kertas yang diproduksi di masa modern. Kemungkinan besar naskah itu ditulis tahun 1960 Masehi. Silahkan googling pendapat pakar filolog mengenai naskah Negara Kertabumi ini. Tulis aja Negara Kertabumi palsu, lalu klik. Maka akan keluar informasi tentang kepalsuan naskahnya. Makanya Kiai Imad meyakini bahwa nasab Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Wa mata urifa, hotu nasabah, al-muhaqiqi sikoti, fainahu yumalubihi, wa yakunu mustanadan syar'ian, wa alaihil amalu, fil kodimi, wal hadis. Wa kaza al-amalu, bil wijadat. Artinya, dan ketika diketahui tulisan ahli nasab yang ahli tahqiq, yang terpercaya, maka dapat dijadikan dalil. Ustadz Hanif Salafatal memahami frasa kalimat ini. Dengan ibarah ini, dia mengatakan, salah satu cara itsbat nasab, ada keterangan dari ulama nasab, nggak ada batasan harus zaman. Ini catat baik-baik nih. Jangan ngarang metode sendiri ketika bicara sebuah ilmu. Nggak ada keterangan harus sezaman. Bahkan di sini dikatakan wa ma ta'urifa khattun nasabah al-muhaqqiq. Ketika diketahui, oh ini ada satu nasabah muhaqqiq yang diakui sebagai nasabah. Ketahui ini tulisan dia betul dan dia thiqah. Maka apa yang dia tulis jadi mustanadan syar'iyan, jadi pondasi syariat untuk menentukan bahwasanya nasab itu sahih. Jadi itu yang pertama.
Bagaimana Ustadz Zanif mengambil potongan kalimat ini, tanpa menyerasikannya dengan kalimat sebelumnya. Ia memahaminya, jika hari ini ada ahli nasab menulis di kitabnya bahwa Ubaid adalah anak Ahmad, maka itu bisa dijadikan dalil dan diamalkan. Walaupun selama 1000 tahun, keterangan semacam itu tidak ada. Standar menetapkan kebenaran sungguh tidak masuk logika. Itu hanya karena salah memahami teks saja. Nah, sahabat, saudara-saudaraku di mana saja berada, demikianlah pembahasan kita tentang nasab dan kondisi penelitian nasab sampai saat ini. Dan itulah reaksi-reaksi dari beberapa hal, beberapa kubu, terutama dari pihak Ba'alawi yang mereaksinya seperti itu. Padahal sementara ini menurut penilaian kita bahwa penelitian atau apa yang dilakukan oleh atau tesis Kiai Haji Imaduddin ini valid dan belum ada lawannya. Sedangkan lawannya adalah yang bisa meruntuhkan atau menimpa atau melawan tesisnya Kiai Imaduddin dengan bukti-bukti ilmiah. Sebab apa? Sebab Kiai Haji Imaduddin sudah melakukan penelitian dengan secara ilmiah, dengan ada bukti-bukti kitab dan sebagainya. Nah, sedangkan tuntutannya adalah buktikan dengan kitab sejaman. Sedangkan kitab sejamannya memang tidak ada. Ya karena memang itulah ya, karena tidak ada orangnya, Ba'alawi itu tidak ada, makanya pada kitab sejamannya tidak ada. Seperti itu. Baiklah sahabat dan saudara-saudaraku, demikianlah marilah kita antisipasi ini semua, kita ikut serta memelihara ini semua, tingkatkan ukhuwah Islamiyah, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang merusak kerukunan umat Islam beragama, khususnya umat Islam Indonesia. Marilah tetap kita jaga dan kita saling menjalin kerjasama, saling membantu untuk menegakkan agama dan NKRI. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.